الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Kalau Anda sodakoh itu diibaratkan duri ikan, telek ikan, berarti yang dibawa ke pusat adalah duri ikan atau telek ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masih bersama kami di Riban Aqlis Salim, dengan keadaan alhamdulillah sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah fa insyaallah. Para saudaraku semua, akhi fillah yang saya hormati, yang hafizakumullah taala, kita dulu sering mendengar nasihat, sering mendengar ceramah, sering mendengar pituah-pituah, doktrin-doktrin yang isinya tentang pembelaan infak. Sebagaimana apa yang telah kita jelaskan dulu, yaitu infak, orang yang nggak mau infak, orang yang nggak mau mendatangkan infaknya, menyetorkan infaknya, maka seperti halnya orang makan yang dimana orang makan itu dimakan ikan nganggo iwak. Nah, kemudian ikan itu dimakan sak duri-durinya. Sedikit kita pernah mengingat-ingat kembali. Jadi ini wong ora gelem infak persenan atau IR itu kaya dene wong mangan iwak niku dipangan sak duri-durinya atau sak kotoran-kotoran yang sudah ada di dalam ikan itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Setelah kita berpikir, berangan-angan, tentunya dengan akal selamat, tentunya dengan minta petunjuk kepada Allah, penggambaran infak yang seperti itu, sebenarnya penggambaran, saya nggak tahu penggambarannya itu lewat apa. Apa yang menjadi pengkiasannya apa. Setelah kita berpikir agak buka-buka kitab ya, hadis di Rawahul Muslim itu memang ada. Jadi di Rawahul Muslim itu ada hadis tentang bahwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatuh, dan keturunan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu haram memakan zakat. Kalau itu yang konteksnya kan masalah zakat. Lalu sampai si Hasan, fa insyaallah, kalau nggak Hasan Husain, tapi di riwayatnya saya baca tadi Hasan, menemukan kurma kemudian dia makan. Kemudian Nabi mengetahui itu, Nabi kemudian memasukkan tangannya untuk mencabut kurma itu, kemudian dibuang karena takut bahwa kurma itu adalah salah satu bagian dari zakat atau salah satu buah dari zakat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa zakat itu adalah kotoran-kotoran manusia, kotoran-kotoran harta manusia. Itu untuk Nabi justru tidak dimakan. Itu untuk Nabi. Lalu akhir-akhir ini, di tahun era abad 20-an ini, 20 atau 19-an ini, ada orang-orang yang berinfak juga sama, kemudian dikiaskan seperti gini. Kalau kita makan ikan misalnya, mangan iwak, kuwi nek ora diinfake kaya padha karo mangan iwak sak durine, sak teleke, sak kotorane. Lalu kita kumpulkan, setorkan di pusat. Berarti kalau kita sudah menyetorkan infak, berarti itu makan ikan bersih. Dagingnya saja yang bernilai, yang ada vitaminnya, yang gini. Secara tidak langsung sebenarnya kadang kita lucu, mikir ini lucu. Bagaimana mungkin dong? Setiap yang pertama adalah penggambaran yang asor.
Penggambaran yang rendah, yaitu duri tadi ya. Kan nggak ada manfaatnya duri itu. Nggak ada manfaatnya. Itu kan kalau dalam sebuah riwayat duri itu kan berarti tulangnya ikan. Nah kalau tulang itu kan makanannya jin ya. Kalau kita tahu dalam hadis Abu Dawud itu kan di kitab Thaharah itu kan ada dijelaskan bahwa tulang itu adalah makanan jin. Nah kalau ikan itu kan tulangnya ya duri-duri itu toh. Nah kalau kita kumpulkan duri-duri atau tulang-tulang ikan tadi, kemudian kita setorkan ke pusat, lalu sebenarnya jamaah ini sodakoh ke pusat ini sodakoh apa toh? Masuk tulang, kan ya lucu. Masuk panganan jin, kan ya lucu. Masak makanan jin sampean sampean setorkan ke mana? Ke pusat. Emang di pusat itu manusia apa jin? Kalau itu uang loh tuh. Kalau itu penggambarannya uang loh. Digambarkan seperti halnya tulang. Kalau itu uang kan digambarkan seperti halnya tulang. Kemudian yang kedua, lalu yang menerima yang di sana, Allahu alam saya nggak tahu. Kalau tadi pengkiasannya Nabi Muhammad SAW melarang keluarganya, wa dzurriyyatuhu dan anak turunnya untuk haram makan zakat misalnya, justru malah nggak dimakan. Lah kalau ini malah diminta. Allahu alam saya nggak tahu apakah itu dimakan atau tidak, tapi yang pasti sedikit banyak pasti ada yang makan di situ ya. Maka setidaknya kita bisa berpikir cerdas, kita berakal yang sehat. Kita supaya bisa benar-benar berpikir sebenarnya kok lucu tuh oleh gambarnya nasihat kok lucu. Kalau infak digambarkan seperti tadi, padahal dalam Al-Quran itu infak itu kan sekali infak akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Ila Masya Allah. Begitu luar biasanya infak sodakoh kita. Tapi kalau saat mendoktrin agar jamaah itu takut, agar jamaah merasa benar-benar logikanya masuk, maka digambarkan bahwa kalau sampean nggak mau infak, kalau sampean nggak mau sedekah, maka seperti halnya makan, dimakan sakririnya. Maka bisa ditarik kesimpulan orang yang cerdas, rinya dikumpul nih, kotoran ikan itu dikumpulkan, setorkan di pusat. Kan seperti itu berarti nanti. Kalau dilanjutkan bahasanya kan seperti itu. Saya ulangi lagi. Bahasanya kalau seperti ini. Kalau dulu kita mendoktrin, kalau kita nggak mau infak seperti makan ikan sak duri-durinya, kan berhenti di situ. Nah kalau kita lanjutkan bahasanya dengan bahasa kebalikan, maka yang terjadi adalah berarti duri-durinya kita harus kita kumpulkan, kemudian disetorkan di pusat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Semoga Anda bisa mensikapi dengan cerdas ucapan-ucapan kita yang lucu itu. Jadi saya tidak jangan tersinggung. Saya hanya curhat dan mengingat-ingat saja para mubalik JRK atau mantan mubalik daerah itu ya, biar berpikir mantan loh ya, biar ya agak senyum sedikit lah. Syukur-syukur Anda juga bisa menunjukkan penjelasan ini atau link ini disebarkan kepada kawan-kawan Jotam, atau Anda bisa menirukan bahasa saya sedikit atau digubah lebih sedikit atau lebih banyak yang lebih bisa masuk logika. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Nah, sedikit guyonan pada hari ini. Guyonan tapi ya juga masuk akal juga ya. Intinya gini. Jadi kalau Anda sodakoh itu diibaratkan duri ikan, telek ikan, berarti yang dibawa ke pusat adalah duri ikan atau telek ikan, yang mana tidak ada manfaatnya, dan bahkan duri atau tulang ikan itu menjadi makanan jin. Kalau dalam hadis Abu Dawud, ya di Abu Dawud kan seperti itu, atau di kitab-kitab yang lain yang di kitab Thaharah kan banyak seperti itu. Baik, insya Allah demikian. Semoga Anda berakal selamat, semoga Anda berpikir jelas, semoga Anda berpikir selamat, semoga Anda juga diistiqomahkan dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر